Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas masing-masing mereka dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluarlah juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak membolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan adalah suatu keniscayaan dalam hidup manusia. Karena itu, manusia berupaya dengan segala macam cara untuk keluar dan terhindar dari segala macam bentuk penderitaan. Penderitaan yang diceritakan oleh pengarang Injil Lukas hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Peristiwa penyembuhan ini merupakan sebuah mujizat. Namun, bukan hal itu yang utama. Yang utama adalah kita mengalami sukacita sejati karena mengalami Tuhan yang hadir melawat kita. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di era ini? Sebagai orang yang beriman Katolik, apa yang bisa kita simak dari Injil yang kita dengar hari ini? Apakah ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita mau menolongnya sesegera mungkin? Atau banyak di antara kita yang mau menunda-nunda sesuatu pekerjaan karena berprinsip masih ada hari esok? Tidak apa-apa, masih ada waktu. Misalnya, orang menunda untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Di sini kita ambil contoh, seorang guru menunda untuk mempersiapkan diri dalam arti menyiapkan materi untuk pelajaran besok. Karena dalam benaknya, tidak apa-apa, kan ada Om dan Tante Google. Tinggal kasih tahu anak-anak, ketemu dan tanya Om dan Tante Google. Begitu juga sebaliknya, seorang murid pun tidak mau lagi menggunakan otaknya untuk mengembangkan nalarnya dengan membuka buku, mencari atau memecahkan soal ataupun tugas yang diberikan oleh guru, karena anak murid pun berprinsip yang sama, kan ada Om dan Tante Google.
bisa diandalkan. Kita sadar bahwa di sini tidak ada sukacita. Sukacita itu apabila guru dan murid sama-sama berinteraksi untuk memperoleh atau mendapat jawaban. Jika hal ini terjadi, maka jelas sukacita itu ada. Murid bisa diibaratkan sebagai orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Sementara guru diibaratkan sebagai Yesus yang mau menyembuhkan si penderita. Artinya, murid yang bodoh akan menjadi pintar karena pertolongan gurunya. Nah, di sini ada sukacita. Kalau boleh kita simak lebih dalam lagi soal penundaan, kita tahu bahwa dengan menunda sesuatu, kita sebenarnya menumpuk pekerjaan atau tugas. Menunda berarti kita telah kehilangan atau menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena waktu yang hilang tidak dapat tergantikan lagi. Begitu pentingnya waktu, sehingga Injil hari ini mengajarkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yesus segera menghardik demam itu dan ibu mertua Petrus menjadi sembuh dalam seketika. Maka kita pun sesungguhnya lakukanlah sesuatu sebaik mungkin dan jangan sekali-kali menunda pekerjaan dan tugas. Yesus menunjukkan suatu tindakan responsif ketika berhadapan dengan orang-orang sakit. Begitupun sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah responsif dalam segala tugas dan pekerjaan kita, sehingga ada sukacita di sana. Mungkin saja kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, tetapi jika Tuhan ada di sana atau kita mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap momen tersebut, maka di sana kita pasti akan mengalami sukacita sejati. Mari kita lihat dalam Injil Lukas bab 4 ayat 43 yang berbunyi, "Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Nah, sekarang bagaimana dengan ayat ini? Apa makna yang bisa kita petik dari sini? Maknanya adalah bahwa kita sebagai pribadi yang diberi tugas sebagai seorang pewarta yang baik, sebagai guru ataupun sebagai murid, tidak hanya menjadi pewarta di lingkungan sekolah, tetapi juga kita menjadi pewarta kerajaan Allah dimanapun kita berada, di rumah, di desa, di gereja, ataupun di lingkungan dan basis kita. Untuk itu, dari dua perikop yang ada, Tuhan menghendaki agar kita selalu membawa sukacita dalam tugas dan pelayanan kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Semoga. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit,
Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan suci yang kita dengar pada kesempatan ini mengisahkan tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang yang tuli dan seorang yang gagap. Kisah penyembuhan ini dilakukan di daerah Dekapolis, di mana ketika orang banyak melihat kehadiran Yesus di tempat itu, mereka lalu memohon kepadanya agar ia melakukan suatu hal yang tidak lain, yaitu menyembuhkan orang itu. Menarik sekali bahwa penyembuhan telinga orang yang tuli itu ternyata berkaitan dengan penyembuhan lidah orang itu, karena orang tersebut tidak dapat berbicara. Bagaimana seorang bisu berbicara normal kalau ia tidak bisa mendengar? Tentunya mendengar bagi Yesus adalah suatu hal yang penting dan mendapat tempat pertama dalam cara penyembuhannya. Yesus selalu melakukan penyembuhan dengan memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu terlebih dahulu. Sesudah itu, barulah Yesus meraba lidah orang itu sambil mengatakan "Efata," yang artinya terbukalah. Demikianlah perkataan Yesus, dan sembuhlah juga orang itu. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian yang terkasih, penyembuhan orang tuli dan gagap ini mengisyaratkan bahwa ia berada di situasi yang sulit, situasi di mana ia mengalami ketidakmampuan dan ketidakberdayaan dalam mendengar dan berbicara. Semuanya terikat dan tertutup. Kehadiran Yesus membuka ikatan-ikatan yang menghalang orang tersebut untuk kembali mendengar dan berbicara seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadiran Yesus ini membawa berkat bagi orang tersebut. Tentunya membuat orang tersebut merasa kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam karena ia sudah mengalami penyembuhan. Begitupun dengan kita. Saat kita mengalami kesulitan atau menderita sakit, pasti kita mengharapkan untuk cepat-cepat keluar atau sembuh dari situasi yang tidak enak ini. Kita mulai mencari cara atau solusi dengan tujuan agar kita bisa bebas dari situasi itu, dan setelah kita bebas, kita tentu mengalami kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani, tentunya ada berbagai pergumulan yang kita hadapi, baik sebagai pendidik maupun sebagai pelajar. Ada rupa-rupa persoalan yang kita alami yang mungkin saja membuat kita putus asa, membuat kita dilema, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bahagia, bahkan membuat kita merasa hidup kita
tidak berarti lagi. Tetapi suatu hal yang perlu kita sadari, bahwa dalam situasi atau keadaan apapun yang kita alami, jangan lupa untuk datang kepada Yesus. Sebab Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yesus adalah tempat di mana kita mencurhatkan segala isi hati yang kita alami. Dan Yesus adalah tempat kita bersandar dan berserah diri. Sebab melaluinya kita memperoleh penyembuhan, berkat cinta dan belas kasih-Nya. Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian yang terkasih, dalam bulan September ini juga kita diajak untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tidak hanya mendengar saja, tetapi kita pun diundang untuk mengkonkretkannya dalam kehidupan kita. Kita semua diundang untuk memainkan peranan penting, yakni sebagai pelaku firman Allah. Sama seperti Tuhan yang tidak hanya mewartakan ajaran-ajarannya, tetapi Ia juga menunjukkannya dalam tindakan konkret, seperti penyembuhan seorang yang tuli dan bisu tersebut. Kisah penyembuhan tersebut mengundang kita semua untuk semakin sadar bahwa mungkin selama ini kita mendengar dan menyampaikan hal-hal yang kurang baik kepada orang lain. Itu perlu kita tinggalkan. Kita semua diundang Yesus untuk menjadi pendengar dan pewarta sabda Tuhan. Sebagai seorang pelajar yang mungkin selama ini kita kurang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kita, orang tua kita, dan teman-teman kita, semua itu perlu kita tinggalkan. Hal yang paling penting kita lakukan adalah menjadi pendengar dan pewarta yang baik, serta semakin mendekatkan diri dan mengenal Yesus melalui sabda-sabdanya yang kita renungkan sepanjang bulan ini dan kita konkretkan dalam kehidupan nyata. Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, menarik sekali bahwa tema yang diangkat dalam bulan Kitab Suci Nasional 2021, yakni Yesus sahabat seperjalanan kita, yang adalah menjadi poin penting yang perlu direnungkan dan dihayati. Artinya bahwa kita berjalan bersama Yesus untuk mewartakan kasih-Nya dan kebaikan-Nya bagi semua orang. Kita hadir bersama Yesus agar kita mengalami kesembuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi suatu hal yang kita ingat adalah dalam situasi atau kesulitan apapun, dalam segala sakit penyakit yang kita derita, ataupun dalam konteks saat ini di mana kita mengalami pandemi virus corona yang masih belum berakhir, jangan lupa untuk datang memohon bantuan dan perlindungan kepada Yesus, sebab Yesus akan membawa kita keluar dari rupa-rupa persoalan yang kita hadapi, karena Yesus adalah sahabat kita yang bersedia membantu dan menyembuhkan kita. Teruntuk kita pelajar, agar kita selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, serta orang tua kita, untuk mematuhi peraturan sekolah dengan tidak bolos sekolah, disiplin waktu, dan mengerjakan tugas. Semoga dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara,
dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Minum air dulu lagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita hidup di antara berbagai macam tawaran. Tawaran-tawaran tersebut kemudian menuntun kita untuk memilih satu di antaranya, mana yang terbaik menurut kita. Karena itulah kita sering mendengar orang menyatakan bahwa hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk hidup, maka kita juga bersedia untuk menentukan apa saja yang ditawarkan hidup itu sendiri untuk kita. Namun dalam perjalanan, kita sering terobsesi dengan pilihan yang lebih menarik, dalam arti memuaskan sisi jasmani ketimbang sisi rohani hidup kita. Padahal tanpa kita sadari, dari semua pilihan yang ada, kita dituntut untuk memilih satu di antaranya, walaupun yang lainnya terkesan menarik. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil setiap keputusan dan bersedia menanggung segala konsekuensi yang akan kita terima. Bapak, Ibu, saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar mengatakan kepada kita mengenai pohon dan buahnya serta dua macam dasar. Yesus mengkategorikan hidup kita seperti pohon dan buahnya, yang mana pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Di sini, Yesus hendak mengajarkan kita mengenai bagaimana menentukan sebuah pilihan guna menghasilkan sesuatu yang baik untuk hidup kita di surga nanti. Artinya, setiap kita mempunyai hati yang baik, nurani, sebelum mengatakan atau menentukan sesuatu. Kita seringkali mengalami sebuah pergulatan yang mana kadang menghadirkan situasi dilematis.
Sebelum mengatakan atau menentukan sesuatu, kita sering mengalami sebuah pergulatan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk menentukan yang terbaik, ibarat pohon yang baik, agar apa yang kita katakan ataupun putuskan adalah sebuah kebaikan. Berkaitan dengan dua macam dasar, di antara dua pilihan, Yesus mengajarkan kita untuk memilih dasar yang kokoh. Rumah hati kita mesti didirikan di atas dasar yang kuat agar tidak terombang-ambing oleh tawaran dunia yang meruntuhkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering menjumpai persoalan-persoalan tersebut. Bahkan, setiap detik kita mengalami pergulatan dalam diri untuk menentukan mana yang terbaik setiap pilihan yang ada. Hari ini, Tuhan Yesus sudah menerangkan kepada kita, tinggal saja bagaimana untuk mengaplikasikan sabda tersebut. Dalam dunia pendidikan, kita juga mengalami persoalan demikian. Sebagai guru, kadang kita cepat mengambil keputusan ketika masih ada cara lain dalam menghadapi sikap siswa yang menjengkelkan. Sebagai siswa, kita juga kadang lebih memilih yang menurut kita lebih penting tanpa mempertimbangkan pengorbanan seorang guru. Untuk kita semua, Tuhan mengharapkan sebuah komitmen, yakni berani menentukan yang terbaik untuk kebaikan bersama, serta hidup di akhirat nanti. Segalanya mesti dilatari dengan kesediaan untuk memilih dan kesetiaan untuk bertahan pada pilihan kita. Mari kita sama-sama berani memilih menjadi pohon yang baik, yang berdiri di atas dasar yang kuat, sehingga buah yang kita hasilkan dapat berguna bagi sesama dan yang terutama kemuliaan Tuhan. Amin.